Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Skuad Inter mulai berkumpul dengan pelatih kepala baru mereka Simone Inzaghi dalam rangka persiapan menjelang musim depan pada 8 Juli ini. Nerazzurri mengonfirmasi melalui laman resmi klub bahwa para pemain akan tiba di kamp pelatihan Suning Training Center pada tanggal 8 Juli 2021 untuk mulai bekerja menyongsong musim baru. Nerazzurri, sang juara bertahan Italia, akan kembali ke Suning Training Center. Kali ini di bawah arahan Simone Inzaghi, bunyi pernyataan klub. Para pemain di dalam tim di bawah asuhan pelatih baru Simone Inzaghi akan kembali secara perlahan dengan melakukan penyesuaian setelah apa yang mereka lakukan bersama tim nasional masing-masing di musim panas kali ini. Dengan demikian, setiap pemain harus siap dengan kondisi yang tepat untuk kembali dan mulai bekerja dengan Inzaghi setelah menjalani tugas internasional, di mana sebagian besar pemain Nerazzurri terlibat di kejuaraan Euro dan Copa America. Pramusim sangat penting bagi skuad Inter karena mereka akan melakukan penyesuaian dengan tuntutan dan sistem taktis dari seorang juru taktik baru setelah terbiasa dengan gaya permainan pelatih sebelumnya Antonio Conte. Chelsea dikabarkan telah menawarkan Marcos Alonso ke Inter sebagai bagian dari kesepakatan transfer Achraf Hakimi. Menurut laporan dari La Repubblica bahwa The Blues telah mengajukan tawaran baru ke Inter untuk mengamankan tanda tangan pemain Maroko tersebut, yang mencakup uang tunai sebesar 60 juta euro plus Marcos Alonso. Pemain asal Spanyol itu merupakan salah satu target jangka panjang Inter untuk memperkuat bek sayap kiri skuad mereka. Dan dengan melibatkannya dalam kesepakatan tentu akan sangat menarik bagi Nerazzurri. Masih harus dilihat bagaimana pesaing lainnya. PSG menanggapi perkembangan tersebut, di mana mereka dikabarkan juga siap untuk menaikkan tawaran mereka menjadi 65 juta euro. Tetapi pada saat ini tampaknya tawaran dari Chelsea adalah yang paling mungkin untuk bisa membujuk Inter melepas Hakimi ke Stamford Bridge. Ashley yang dikabarkan sudah siap berpisah dengan Inter Milan di bursa transfer musim panas ini, di mana masa kontraknya akan berakhir pada 30 Juni. Sky Sport Italia mengklaim bahwa Yang bersedia menerima tawaran untuk bergabung dengan salah satu klub Liga Primer Inggris secara gratis. Saat ini ada 3 klub yang tengah dikaitkan dengan kepindahan sang pemain, yakni Burnley, Aston Villa, dan Watford, yang tengah bersaing dalam perburuan tanda tangan bek sayap berusia 35 tahun itu. Yang disebut-sebut sangat ingin kembali ke negaranya karena alasan pribadi. Media Inggris The Mirror mengklaim bahwa Yang lebih condong memilih Aston Villa sebagai pelabuhan berikutnya ketimbang Burnley dan Watford. Yang tiba di Inter pada Januari 2020 dari Manchester United dan telah menjadi salah satu pemain favorit mantan pelatih Nerazzurri Antonio Conte, di mana ia mencatatkan 59 penampilan dan mencetak 5 gol di semua kompetisi. Pelatih baru Inter Simone Inzaghi sebenarnya sangat menyukai sang pemain dan manajemen klub bahkan telah menawarinya perpanjangan kontrak 1 tahun lagi untuk menjadi bagian dari proyek Inzaghi di musim depan. Namun Yang tampaknya sudah menentukan pilihannya, yakni kembali ke Inggris. Muncul nama baru sebagai pengganti Achraf Hakimi. Dia adalah bek kanan PSV Denzel Dumfries jika pemain Maroko itu pergi di bursa transfer musim panas ini. La Repubblica melaporkan bahwa manajer baru Inter Simone Inzaghi sedang dikonsultasikan mengenai kesesuaian pemain Belanda berusia 25 tahun itu untuk sistem taktisnya.
Nama Dumfries ditambahkan ke daftar kandidat pengganti Hakimi. Sebelumnya ada nama Emerson Royal dari Barcelona dan Manuel Lazzari dari Lazio. Dengan ketiga pemain sisi kanan memiliki kualitas yang sepadan dengan pemain Maroko tersebut. Namun Emerson terbukti sulit untuk didatangkan dari Barcelona, sementara Inzaghi dikatakan tidak tertarik untuk membawa Lazzari bersamanya dari mantan klubnya, yang enggan menjualnya setelah kepergiannya yang kontroversial ke Inter. Sementara itu diperkirakan bahwa jika Inter membuat tawaran yang adil kepada PSV untuk Dumfries, klub akan menerimanya dan tidak akan ada hambatan serius. Inter dan AC Milan akan diharuskan membayar 4 juta euro kepada UEFA untuk berpartisipasi di Liga Champions musim depan setelah berada di antara 12 klub yang terlibat di Liga Super. Corriere della Sera melaporkan bahwa jumlah tersebut sesuai dengan 5% dari total pendapatan untuk setiap klub dari Liga Champions sejauh ini. Sedangkan 3 klub lain yaitu Juventus, Real Madrid dan Barcelona dapat dikenakan sanksi lebih berat atas keterlibatan mereka. Namun keputusan sanksi akan diberikan setelah kejuaraan Euro berakhir. Tuttosport melaporkan bahwa masa depan Gabriele Oriali di Inter akan ditentukan setelah kejuaraan Eropa musim panas ini. Oriali didatangkan untuk membantu Antonio Conte di Nerazzurri pada musim panas 2019. Tetapi juga menjabat anggota staf Roberto Mancini di tim nasional Italia. Kontrak Oriali akan berakhir pada 3 Juni dan diperkirakan dia akan berkomitmen secara eksklusif untuk Azzurri daripada tetap dalam perannya di bawah manajer baru Simone Inzaghi. Namun masa depannya di Italia juga akan ditentukan oleh pencapaian Italia di Euro tahun ini. Hasil giornata terakhir Campionato Primavera, Inter ditahan imbang dengan Atalanta 2-2. Dengan hasil ini Inter hanya menduduki posisi ketiga di klasemen dengan raihan poin sama dari peringkat 1 dan 2, yaitu Sampdoria dan Juventus. Hal ini mengharuskan Inter Primavera harus melalui jalur play-off bersama tim peringkat 4, 5, dan 6 untuk menentukan siapa yang masuk ke putaran semifinal melawan Sampdoria atau Juventus. Selain itu, menjelang play-off Primavera, Nicolo Sierra mengatakan bahwa Inter secara konkret berencana untuk mempromosikan Christian Chivu menjadi pelatih baru tim Primavera untuk musim depan menggantikan Armando Maradona yang akan memulai karirnya di kompetisi tim utama dengan melatih Pro Patria di Lega Pro. Pertandingan putaran kedua Euro 2020 seharusnya akan mempertemukan Romelu Lukaku kontra Christian Eriksen dalam tim yang berbeda. Tetapi hal ini tidak bisa disaksikan karena gelandang asal Denmark tersebut masih harus berdiam di rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut tentang kondisi jantungnya. Romelu Lukaku yang mewakili Belgia dalam konferensi pers menjelang laga menyampaikan pendapatnya. Aku ingin pergi dan melihat Christian di rumah sakit. Saya berbicara dengan pelatih tentang hal itu dan jelas dia setuju. Kami juga menghentikan permainan pada menit ke-10 sebagai penghormatan untuknya. Saya akan mengirim pesan kepada Christian besok setelah pertandingan, tetapi saat ini saya perlu memberinya waktu bersama keluarganya. Outlet berita Italia FC Inter 1908 melaporkan kemarin bahwa ada kemungkinan bahwa pemain Denmark itu akan dapat meninggalkan rumah sakit hari ini. Tetapi staf medis telah memutuskan bahwa tes lebih lanjut diperlukan untuk memastikan penyebab yang mendasari kejadian jantungnya selama pertandingan pembuka Euro 2020 Denmark melawan Finlandia pada hari Sabtu. Inter sedang menunggu hasil lebih lanjut dan terus berhubungan dengan tim medis tim nasional Denmark. Nerazzurri sedang mengevaluasi kapan mungkin mengirim perwakilan untuk bertemu dengan sang gelandang, tetapi berharap kapanpun memungkinkan dan aman untuk melakukannya.